para ulama dari generasi as-salafus saleh, mereka sangat takut amal-amal ibadah yang mereka kerjakan tidak ada satupun yang sah dan diterima oleh Allah. Takut sholat mereka ditolak oleh Allah, puasa mereka, doa dan zikir mereka, bacaan Al-Quran mereka, dakwah dan jihad mereka, dan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Mereka takut di hari kiamat menjadi penghuni neraka. Padahal mereka generasi para sahabat yang telah dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, kita sebutkan seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab SAW. Tetapi bagaimana perasaan beliau terhadap amal-amal ibadah yang beliau kerjakan? Meskipun telah mendapat busyra, kabar gembira dari Nabi bahwa beliau akan masuk surga di akhirat, beliau tidak bersandar dengan kabar gembira tersebut. Tidak bersantai-santai, tenang. Yang penting sudah mendapat tazkiyah dari Nabi, rekomendasi dari Nabi bahwa beliau termasuk ahlul jannah, calon penghuni surga. Tidak. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin dengan mengatakan, "Lau yunadi munadi minas sama ayyuhan nas kullukum dakhilunal jannata illa rajulan wahida la khiftu an akuna ana huwa." Kalau sekiranya ada suara yang berkumandang dari langit, "Wahai segenap manusia, kalian semua berhak masuk ke dalam surga, kecuali satu orang saja yang dilarang dan diharamkan masuk surga oleh Allah. Maka aku merasa takut satu orang tersebut, dia adalah saya. Dia adalah aku." Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besar rasa takut seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Amal-amal kebaikan beliau, ibadah-ibadah beliau tidak ada yang sah dan diterima oleh Allah. Seorang sahabat yang lain, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kenal, beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW secara mutlak, melebihi semua sahabat. Melebihi riwayat yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dan yang lainnya. Secara mutlak, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Namun bagaimana perkataan dan perasaan beliau tatkala beliau mengalami sakit kritis, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami sakit keras, keluarganya, kerabatnya, teman-teman dekatnya menjenguk beliau. Menjenguk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu mereka mendapati Abu Hurairah menangis. Menangis sebagaimana orang-orang yang menangis. Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ma yubkik?" Wahai Abu Hurairah, gerangan apa yang menyebabkanmu menangis? Lalu mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan oleh Abu Hurairah, keutamaan dan kelebihan Abu Hurairah. Apa yang membuatmu menangis? Bukankah engkau semenjak masuk Islam menghabiskan umurmu bersama Rasulullah, bermulazamah, menyertai dan melayani Nabi SAW? Bukankah engkau sering menghadiri majlis-majlis taklim Nabi SAW? Salat di belakang Nabi, haji dan umrah bersama Nabi. Disebutkan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan Abu Hurairah.
radhiyallahu anhu. Bagaimana tanggapan dan jawaban beliau terhadap orang-orang yang menjenguknya, yang menanyakan hal tersebut, yang menyebutkan kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan beliau dari amal soleh yang pernah beliau kerjakan bersama Nabi SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh aku menangis bukan karena aku akan berpisah dengan keluarga tercinta, teman-teman dekat yang tercinta. Aku juga menangis bukan karena aku akan berpisah dengan dunia dengan segala kemewahannya. Tetapi aku menangis karena aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri akhirat, menghadap Allah, sedangkan bekal amalku sangat sedikit. Aku menangis bukan karena akan kehilangan dunia, bukan karena akan berpisah dengan keluarga tercinta, tetapi aku menangis karena aku merasa yakin akan melakukan perjalanan jauh dari negeri dunia ke negeri akhirat. Negeri dunia yang fana ke negeri akhirat yang kekal abadi, sementara bekal amalku sangat sedikit. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Amal-amal ibadah yang dikerjakannya tidak ada yang diterima oleh Allah. Seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya, dan sudah barang tentu sahabat Nabi ahli ibadah, semangat dalam mengerjakan amal soleh, semangat dalam menimba ilmu dan mengajarkan ilmu, jauh dari keburukan dan maksiat, dibimbing langsung oleh guru yang paling terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Tetapi apa yang beliau ucapkan? Sungguh demi Allah, satu kali sholat yang aku kerjakan selama hidupku, namun pasti diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Satu kali sholat, bukan ya satu hari, tapi satu kali sholat. Bahkan seorang sahabat Nabi Utsman bin Affan mengatakan, satu kali sujud saja kepada Allah, satu kali sujud, mungkin satu rakaat, tapi pasti sudah diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Padahal kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Nabi yang mendapat kabar gembira masuk surga. Khalifah Rasulullah yang ketiga, setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajmain. Mengapa para sahabat sampai sebegitu besar rasa takutnya? Tidak ada satupun amal ibadah yang mereka kerjakan diterima oleh Allah. Karena mereka yakin dan mengetahui bahwa Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan-amalan, ibadah-ibadah dari hamba-hamba yang bertakwa saja. Hamba-hamba yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, yang berittiba kepada Nabi SAW.